Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran arsip dan konten lokal Ponorogo merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui bidang layanan dan informasi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mencari informasi tentang sejarah, menggali potensi lokal, menghormati warisan budaya, dan tentunya memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat, khususnya kaum muda. Pada tema penelusuran kali ini, kita berupaya memperkenalkan keberadaan senjata khas Ponorogo yang bernama motek, beserta catatan sejarah dan cerita rakyat yang ada di dalamnya. Mari kita wujudkan Ponorogo hebat, bermartabat, dengan tertib arsip dan berbudaya literasi. Salam arsip dan salam literasi. Halo Sobat Arsip dan Sobat Pustaka. Hari ini dalam kegiatan penelusuran arsip dan konten lokal Ponorogo bersama saya, Ella Sarlita, akan mengajak Sobat Arsip dan Sobat Pustaka untuk mengetahui lebih lanjut tentang motek. Motek adalah senjata tradisional dari Kabupaten Ponorogo yang keberadaannya sudah mulai terlupakan. Untuk mengetahui tentang motek, yuk ikuti perjalanan kami dalam menelusuri konten lokal Ponorogo yang kali ini bertema motek. Sobat Arsip dan Sobat Pustaka, kali ini kita sudah berada di depan rumahnya Mas Muhammad Arifin Hamka atau biasa dipanggil Mas Hamka. Dia adalah Wakil Ketua Komunitas Paguyuban Pangreksa Motek atau yang disingkat dengan Pramono, Ponorogo. Yuk ikuti kami menuju rumah beliau. Memasuki rumah Mas Hamka, kita disambut oleh beraneka ragam jenis motek. Dan yang lebih menarik, motek-motek ini memiliki karakter dan model yang berbeda-beda. Lalu, seperti apa sejarah dan kisah di balik motek-motek ini? Mari kita ikuti wawancara bersama Mas Vicky dan Mas Hamka. Beliau adalah pengurus Paguyuban Pangreksa Motek Ponorogo atau disingkat dengan Pramono. Baik Sobat Arsip dan Sobat Pustaka, kali ini kita sudah bersama dengan Mas Vicky dan juga Mas Hamka yang akan menjelaskan kepada kita lebih lanjut tentang motek itu sendiri. Nah, sudah ada di depan kita ya Sobat Pustaka dan Sobat Arsip, motek senjata khas dari Kabupaten Ponorogo. Baik, Mas Vicky dan Mas Hamka, perkenalkan saya Ella Sarlita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, mohon izin untuk hari ini kita ngobrolnya santai-santai mohon, tidak apa-apa. Oke. Bisa dijelaskan Mas langsung definisi dari motek itu sendiri, baik? Secara umum definisi dari motek itu sendiri adalah pedang khas Ponorogo begitu dengan beberapa ciri khas ya. Yang pertama jelas panjangnya 1 hasta. 1 hasta itu mulai dari pasti segini, ini pasti satu hasta. Iya. Nah, 1 hasta dengan ini bukan pamor, tidak ada pamor karena di dalam beberapa literasi disebutkan
gilap mingis-mingis begitu, dalam artian gemerlapan begitu, dan sangat tajam begitu karena bilahnya memang tajam. Dan untuk ketebalan biasanya sekitar 5 mili begitu, atau bahkan bisa sampai lebih gitu. Nah, untuk ketebalan atau lebarnya itu sekitar 2 sampai 3 jari. Lebarnya, untuk lebarnya. Itu salah satu ciri khasnya. Nah, salah satu ciri khas yang lain adalah bisa dilihat dari misalkan yang ini, kita ngomongin ada antara namanya kurung atau gonjo. Jadi di antara bilah dan pegangan atau handle-nya ada gonjo ini atau kurung ini untuk melindungi tangan agar tidak maju gitu. Karena memang ini digunakan untuk fighter, benar-benar untuk fight, untuk perang, untuk gelut lah gitu, bacokan. Ketika nanti tidak hati-hati kan bisa begini. Nah, salah satu hal yang lain yang bisa menjadi ciri khas adalah kirian atau fuller. Kalau orang Inggris menyebutnya fuller, kirian atau jalan darah kalau di Melayu. Sebenarnya secara teknik ini bukan untuk jalan darah, tapi lebih untuk menyeimbangkan ketika digunakan untuk bertarung begitu. Nanti bisa dijelaskan sama Mas Hamka untuk masalah tekniknya. Di sisi lain, selain ini bentuk dari handle-nya ini juga nyendal pancing. Nyendal pancing itu maksudnya kayak mirip bentuk pancing gitu lah ya. Karena memang ini untuk ngunci begitu. Kalau ini bentuknya kayak lurus saja kan merucut, bisa lepas. Makanya ini harus handle dan biar mantep gitu ya? Mantep dan pas untuk dipegang. Nah, makanya handle ini setiap mode ini memiliki ukuran yang berbeda, bentuk yang berbeda, gestur yang berbeda karena memang disesuaikan dengan pemiliknya begitu. Begitu pula panjang dari mode ini juga disesuaikan dengan pemiliknya yang dulu, panjang pendeknya. Karena harus hasta itu tadi. Masing-masing. Karena kalau kepanjangan itu sudah masuknya pedang lebih dari 50 sekian, itu sudah 60 cm itu masuknya ke pedang. Itu kalau kurang dari 40 cm itu biasanya bisa dimasukkan ke dalam kategori gladi. Gladi lebih pendek. Tapi memang meskipun ada juga mode yang memang pendek banget, tapi ketebalannya memang cukup tebal karena memang mungkin saja dulunya yang memiliki memang kecil begitu perawakannya. Pendek seperti ini mungkin. Kecil gitu. Karena dulu itu kan warok kan nggak harus yang gede dhuwur, yang penting bisa tarung dan memang jalanan banget. Ya. Begitu. Jadilah warok. Saya kecil. Karena kita menemukan beberapa modeknya begitu. Mungkin ada orang yang bilang, mungkin karena diasah bertahun-tahun terus kemudian habis begitu. Oh tidak. Karena memang sejak pembuatannya memang begitu. Ini gini, salah satu motif yang ada di dalam handle itu biasanya ada motif junjung derajat gitu, atau tundung musuh, bisa dikatakan tundung musuh. Tundung musuh itu artinya menghalau musuh begitu, mengusir musuh begitu. Nah, ada yang pasti kalau itu motifnya yang sepo, ponorogan dan lain sebagainya ada motif kawung. Gitu. Kawung itu yang seperti ini. Kawung itu ya yang seperti ini. Kalau bisa dibatik-batik itu. Kenapa ya? Biar menjadi orang yang kawong atau diorangkan menjadi apa ya? Terhormat, dihormati dan lain sebagainya dalam perkumpulan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, perbedaan kalau yang ini namanya kurungnya, maaf, ini kurungnya memang kurung. Gitu. Kurung. Pelindung namanya kurung. Ini gilik, bentuknya gilik untuk handle-nya. Terus kalau yang ini kenapa enggak pakai kurung atau ada ketentuannya? Tidak, kurung itu ada beberapa model. Yang satu kurung yang kurung full begini. Ada yang satu yang kurung atau gonjonya hanya seperti agak maju ya. Gitu nggih. Iya. Nah, gini bentuknya.
Karena orang zaman dulu ya kalau misalkan mau pakai pedang yang gini kan gerak tangan itu nggak bisa leluasa, nggak bisa fleksibel. Oh iya. Makanya ini khusus untuk pamong gitu. Biasanya kayak ada beliau-beliau yang lebih agak kepriayi gitu, atau memiliki jabatan agak tinggi gitu. Terus untuk jenis-jenis motek itu sendiri Mas Vicky, jenis-jenisnya? Setidaknya ada 3 jenis. Oh ya, 3 jenis. Setidaknya secara umum ada 3 jenis. Satu motek irung buto. Irung buto. Irung buto itu yang kayak ini tadi, yang besar itu tadi. Kemudian ada lar walang. Lar walang. Ngelar walang Ngelar itu walang. lebih kayak motif apa ya, bentuk Yang kurang lebih hampir kurang lebih. gini. tapi ini kurang sedikit bengkoknya kurang ya, ini terlalu lurus ya. Jadi kalau lar walang itu kan harfiahnya sayap belalang. Ya, Sayap bengkok. belalang. Oh, Ini masih proses belum selesai. Nah, terus yang terakhir ya pamong. Ini biasanya untuk pamong. Nah, pamong ini pun juga sebenarnya ada banyak variannya juga. Salah satunya juga ini. Ini adalah varian dari pedang Belanda yang kemudian dipotong dan dibuat sedemikian rupa sehingga rasanya itu tetap cita rasa lokal yang pendek dan lain sebagainya. Ya karena seperti tadi pedang Eropa itu biasanya panjang-panjang. Karena tidak efisien untuk dipakai dan dibawa kemana-mana, akhirnya ya pakai yang potong pendek aja gitu. Nah biasanya ini inventarisir dulu dari negara yang diberikan kepada beberapa lurah yang kayak dulu apa ya, Polmas ya namanya. Polisi masyarakat. Nah, Tahun 50-60-an. sekitar itu. Nah kalau yang ini kan memang masih benar-benar rasa lokal banget, gede, tebel, panjang begitu. Nah, tapi ada juga beberapa varian yang memang kayak pedang miliknya ada rasa Chinese yang kayak punyanya Mbah PS5 itu. Oh, Mbak Pak Bin Pajar. Mungkin kayak nah semacam kayak gini. Ini juga bagian dari motek dulu. Nggih. Ini agak berbeda ya yang di bagian sini. Iya agak berbeda yang di bagian sini. Ya karena namanya budaya itu sekali lagi fleksibel dan dinamis. Oh, Tidak ada yang saklek. Yang saklek itu tidak ada. Ketika dia berbaur dengan kebudayaan lain, ikut mengikuti. ya saling mengisi kekurangan. Kadangkala kan gini, beda apa ya? Beda ekosistem ibaratnya. Beda ekosistem kebudayaan begitu itu juga beda rasanya. Misalkan ekosistem yang itu homogen hanya para warok, ketika kemudian bertemu dengan sistem yang lebih heterogen begitu, misalkan ada Chinese di situ, ada India di situ, itu pasti akan jauh lebih berbaur. Kemudian bentuk atau apa ya, geografisnya, kondisi geografis wilayah itu juga membentuk peradaban tersendiri misalkan. Terhadap senjata itu sendiri. Senjata itu sendiri. Karena senjata itu pastinya akan selalu disesuaikan dengan kondisi geografis, iklim, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Misalkan seseorang yang itu berada di hutan pasti akan membuat senjata yang efisien untuk berburu di hutan. Tidak mungkin membuat atau senjatanya disamakan dengan yang ada di kota. Tidak mungkin. Nah, terkait kajian sejarah tentang motek itu sendiri. Yang pertama berdasarkan folklore cerita rakyat. Bagaimana Mas Vicky? Kalau berdasarkan folklore itu, motek itu memang menjadi senjata khas warok dari dulu begitu loh. Khas warok. Ya, khas warok dari dulu. Ya, di buku Babat Ponorogo karya Mbah Purwowijoyo itu disebutkan begitu. Suromenggolo juga membawa motek. Bahkan ketika adu di alun-alun itu mereka sama-sama para warok itu ketika beradu kesaktiannya juga bawa motek. Karena bacaan ini menjadi satu sesi tersendiri yang itu diadukan. Ya karena warok kan ya pasti kebal dan lain sebagainya. Begitu. Nggak tahu ya kalau sekarang. Terus lanjut nggih. Nah, berdasarkan historis sejarah yang ditulis. Berdasarkan historis sejarah tulis. Versi dari Vista
majalah Vista, Iya. catatan Belanda. Di catatan Belanda itu, kita bicara catatan Belanda itu juga banyak yang menyebutkan bahwa memang penggunaan motek ini di bacoan, tradisi bacoan ini masih ada hingga sekitar tahun 70-an. Tradisi bacoan? Iya. Nggak seneng karo wong, misalkan gini, kita di warung begitu. Namanya warung itu kan, ke warung itu pasti bawa motek kemanapun gitu. Kok ada yang menyinggung, ya bacoan di tempat. Wah. Karena memang itu tradisi Ponorogo itu baru berubah itu setelah sekitar tahun 70-80-an sekian. Ya. Dan dulu dikalangkan, misalkan aku nggak senang sama orang begitu. Undang, saya tantang gitu. Saya tantang, ayo bacoan yang kene jam sakmene, jam sekian, tempatnya di sini begitu. Itu diadu 2 orang. Jadi segala penyelesaian perkara itu dari bacoan. Itu sudah biasa kah? Sudah hal biasa, mirip dengan carok Madura. Untuk diferensiasi, apa perbedaan motek dengan bilah senjata lain? Perbedaan motek dengan bilah senjata yang lain dengan misalkan pedang Jawa, ya pedang sabet ya. Biasanya kalau pedang sabet itu kan wesiaji, artinya baja dengan berbagai campuran yang lain ditempa kemudian berpamor ya. Kalau motek itu baja tempa lipat biasa, jadi tidak ada pamornya malah. Kalau motek itu justru tidak ada pamornya. Kalau ada pamornya itu namanya pedang sabet ya. Pedang sabet Mataram dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang lain misalkan dengan pedang Eropa. Mungkin orang, ini mengadopsi pedang Eropa ini. Perbedaannya begini, budaya itu bukan sesuatu yang statis ya, dinamis. Ketika misalkan nenek moyang kita dulu berkelahi dengan orang Eropa, dia akan melakukan pembacaan, oh pedang Eropa itu dia ada pelindung tangannya, jadi ketika berkelahi tangannya ini bisa lebih aman, maka kemudian diadopsi. Tapi adopsinya itu, kalau pedang Eropa biasanya kelewang itu kan full, satu tangan begini ya kalau kelewang itu. Kalau ini kemudian disederhanakan, karena kita orang Jawa kan posturnya kecil. Selanjutnya dari segi ukuran, kalau kelewang Belanda kan panjang sekali, segini. Kalau untuk orang kita akan kesulitan. Mungkin yang orang kurang memahami ya, biasanya yang nomor 1 itu jangkauan ya. Kalau panjang pasti menakutkan, pasti menang, belum tentu. Karena apa? Namanya orang berperang itu kan tidak selalu di tempat yang terbuka, lapangan dan sebagainya. Kalau penyergapan pasukan itu kan kadang di tepi sungai, di hutan dan sebagainya. Lah, dulu kan masih banyak pepohonan ya. Kalau pedangnya panjang sekali, itu kan justru menyusahkan. Kedua, kalau misalkan orang berkelahi kan tidak selalu misalkan di lapangan, di jalan. Misalkan ketika menyerbu benteng, ya kan? Itu kan di lorong-lorong sempit juga kalau dalam benteng, di dalam ruangan begini. Kalau pedangnya panjang sekali, justru bukan nilai plus, justru menyusahkan kalau panjangnya berlebihan. Itu ya perbedaannya dengan misalkan perbedaan dengan pedang sabet Mataram apa? Kalau motek itu justru tidak berpamor, baja tempa lepat biasa. Selanjutnya ini. Tadi pertanyaan tentang fuller atau jalan darah atau kirian. Itu fungsinya kurang lebih seperti ini. Satu, ketika orang berkelahi itu pasti terjadi benturan ya. Fungsinya itu meredam benturan. Fungsinya fullernya ini untuk meredam benturan. Kedua, untuk mengurangi bobot. Jadi ketika ada fullernya seperti ini, bobotnya kan bisa berkurang. Selanjutnya bahannya, baja tempa lipat. Maksudnya apa? Dalam sebuah bilah atau pedang yang digunakan untuk berkelahi atau membela diri itu harus ada 2 unsur. Unsur keras dan jangan salah, harus ada unsur lunak. Karena apa? 1, unsur keras itu untuk bagian yang tajam ini, untuk ketajaman ini. Tapi kalau dia full keras, mudah patah ketika berbenturan. Makanya harus ada unsur lunaknya yang di belakang itu. Kalau lunak saja itu dia kurang tajam, kalau full keras saja dia tajam tapi mudah patah. Yaitu yang kemudian digabungkan ke dalam motek, tapi tidak berpamor loh ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Itu
motek dan fungsi sosial dan budaya. Dulu itu motek ini memang digunakan untuk menjaga diri keluarga, untuk menjaga keamanan lingkungan dan lain sebagainya. Karena tidak semua orang dulu itu memiliki motek. Orang yang memiliki motek itu pasti beliau itu adalah, kalau orang dulu ngomongnya ompleng-ompleng ya, ompleng-ompleng jagoan jawara desa begitu, pasti memiliki motek begitu. Begitu pula beberapa pamong, diantaranya adalah Jogoboyo, kemudian Sambong, karena untuk jaga air kemanapun nurut banyu begitu, malam hari gelap pasti ada yang kriminal dan lain sebagainya, untuk berjaga-jaga menjaga diri pasti bawa motek begitu. Ketika ada hewan buas dan lain sebagainya kan bisa menjaga diri, karena nurut banyu itu kan juga sampai hutan dan lain sebagainya. Jogoboyo kenapa harus bawa motek ya, karena memang tugasnya adalah menjaga keamanan, menjaga lingkungan dari beboyo atau tindak kriminal dan lain sebagainya. Maka ketika pelaku kriminalnya membawa motek kan otomatis dianya juga harus bawa senjata juga, nggak mungkin tangan kosong. Yang selanjutnya biasanya adalah lurah, mudin begitu, terutama para perangkat lah. Carik itu juga biasa, tapi biasanya kalau yang pamong ya seperti ini tadi gitu. Nah, itu sebagai fungsi sebenarnya adalah untuk menjaga diri. Tapi di beberapa waktu setelahnya, fungsi motek seperti motek pamong ini juga merupakan inventarisir dari negara. Ketika seseorang itu dikasih tugas begitu, ya diberilah motek ini sebagai kayak mungkin sekarang itu sertifikat dan lain sebagainya lah. Ya, oh ya, kamu ini mendapatkan tugas sebagai A gitu. Karena dulu kan memang belum administrasinya tidak seperti sekarang, semacam surat tugas lah gitu itu, bahwa kamu harus ditunjuk menjabat ini tugasnya ini dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang fungsi secara budayanya bahwa sesepuh itu kemanapun dalam acara adat dan lain sebagainya membawa motek sebagai identitas dari Ponorogo itu. Spirit identitas Ponorogonya itu ya salah satunya lewat motek itu sendiri yang ditunjukkan dan dibawa disengkelit saat upacara-upacara adat, sehingga menunjukkan bahwa oh ya, wong Ponorogo itu dalam artian kalau benar dikatakan benar, kalau salah juga dikatakan salah, sehingga tidak takut untuk mengatakan sesuatu yang benar gitu loh, karena membawa motek itu tadi. Pertanyaan selanjutnya, pasang surut sejarah motek, bagaimana? Nah, terima kasih. Untuk yang ini saya harap tidak dipotong, karena kalau dipotong sedikit saja bisa menimbulkan salah paham yang luar biasa. Ini episode sejarah, dan kalau sejarah itu kan harus disampaikan secara utuh ya. Jadi kita tahu alasannya. Motek itu kan sebenarnya adalah senjata warga Ponorogo secara umum. Cuma berdasarkan sejarah itu ada catatannya kurang lebih begini. Di antara tahun 48 sampai 65 di Ponorogo itu kan istilahnya kemudian ada 3 kelompok besar ya. Ada kelompok nasionalis, ada kelompok komunis, ada kelompok religius agamis. Kalau kelompok religius itu tergabung dalam namanya Cakra, cabang kesenian reok agama. Yang nasionalis itu di kelompok BREN, barisan reok nasionalis. Kalau yang komunis itu di BRP. Pada saat pemilihan sekitar tahun 60-an ya, itu yang menang kebetulan BRP dari kelompok komunis. Sebenarnya kepengurusan reok itu kan seharusnya melibatkan tiga-tiganya itu ya. Tapi kelompok komunis ini, yang kelompok nasionalis sama agamis itu dipinggirkan. Selanjutnya setelah kelompok nasionalis dan komunis itu dipinggirkan, maka orang-orang yang berafiliasi dengan komunis itu sering menggunakan motek itu untuk mengintimidasi lawannya. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Motek itu sebenarnya ya kiai punya motek, pondok pesantren itu ya punya motek, kelompok nasionalis ya punya motek, kelompok komunis ya pegang motek. Tapi ketika pemilihan itu kebetulan yang menang dari kelompok komunis, yang kelompok nasionalis sama kelompok santri itu dipinggirkan.
lalu mereka menggunakan motek itu untuk menakut-nakuti masyarakat umum, masyarakat awam itu. Akhirnya setelah tahun 65, karena masyarakat itu trauma, motek itu semuanya dirampas sih. Negara. Dirampas. Motek itu benar-benar dirazia ya. Bisa dilihat. Makanya sekarang itu mencari motek kan susah sekali yang ori itu. Alasannya itu. Yang bisa bertahan itu punyanya Pak Yai, moteknya Pamong sama Pak Kiai saja. Yang punyanya kelompok komunis ya habis lah, disita, atau mungkin ada yang disembunyikan di dalam sumur, ada yang dimasukkan ke dalam kandang dan sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan kalau istilahnya mencari motek yang ori itu susah sekali, alasannya itu. Selanjutnya saya ketika awalnya ingin menggali masalah motek ini, saya flashback sedikit ya. Saya sama Mas Vicky kan di bagian Litbang, Penelitian dan Pengembangan Dewan Kesenian Ponorogo. Kita ingin menggali sejarah agar tidak terjadi lagi budaya kita itu tidak open atau kita tidak kelola dengan baik lalu diklaim oleh yang lain. Itu kan biasanya terjadi seperti itu ya. Saya sama Mas Vicky kemudian melakukan pendataan, ketemu senjata khasnya Ponorogo itu apa. Kan kalau di Jawa Timur itu misalkan ya, dari saudara Madura ada juret punya senjata khas. Kemudian yang campuran dari Jawa Madura, Probolinggo dan sekitarnya itu yang ada yang namanya arit murideng, ada yang namanya cadek dan sebagainya. Nah, Ponorogo ada apa, punya apa dan sebagainya. Ketemulah motek itu. Ketika membahas motek itu, kemudian kan banyak yang bercerita, wah ojo ini gawanane wong bla 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 dan sebagainya. Nah, kita gali sejarahnya bahwa ceritanya tidak boleh sepotong-sepotong. Sebagai bukti bisa ditanyakan kepada mbah-mbahnya yang Pamong tahun 70-80 itu kan masih boleh membawa motek untuk berjaga di kecamatan. Silahkan nanti dicek ke Pamong-Pamong sepuh itu ya. Dulu Pamong itu kan punya kewajiban berjaga di kecamatan karena mungkin jumlah personil keamanan belum sebanyak sekarang ya. Kebetulan Pak Pos saya itu dulu Jogoboyo. Jogoboyo kan bagian keamanan ya. Entah sebulan sekali ke kecamatan, bawa senter, bawa motek, terus kemudian pakai kopiah, kalungan sarung dan sebagainya, pakai sepeda ontel untuk zamannya itu. Setelah keamanan meningkat, mulai tahun 80 akhir, itu kan sudah diketati, tidak boleh bawa sajam karena keamanan kan sudah di mana-mana banyak ya. Maka akhirnya tidak boleh lagi berjaga membawa motek, itu tidak boleh. Akhirnya karena berbagai faktor itu kan sepertinya hilang. Anak sekarang kalau ditanya motek itu apa, kan jenengan motek itu apa? Sebelumnya kan bingung ya, motek itu apa? Kita tanya anak SMA atau kuliah motek itu apa, mereka pasti bingung. Ya kita niatnya melakukan apa ya istilahnya, penelitian, melakukan pelestarian itu tidak untuk hal-hal yang negatif. Satu, pelestarian sejarah ya. Kedua, terus terang ekonomi. Karena apa? Ini peluangnya besar loh. Contoh, kalau orang ziarah wali ke Madura, pasti dia pengen oleh-oleh apa? Di sana ada souvenir celurit ya. Kalau orang ke Kalimantan biasanya oleh-oleh souvenir mandau. Mandau ya. Lah, ini kan peluang. Silahkan mungkin bagi saudara-saudara yang punya usaha dan sebagainya, asal tetap ikuti aturan negara ya, bahwa misalkan kalau souvenir sarannya harus seperti ini, ada kan? Ya kita harus mengakui bahwa ini bagaimanapun sajam ya, senjata tajam. Kami sangat berharap tetap aturan negara itu dipatuhi. Cuma nanti misalkan untuk souvenir adalah mungkin ketentuan tertentu ya. Tadi kan sudah mulai disinggung-singgung upaya pelestarian nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut upaya pelestarian itu ke
salah satu hal yang saya amati tentang pelestarian itu, kalau di tempat kita, semuanya kan inginnya yang ori, padahal kita ingin namanya sejarah itu harus ada reproduksi, harus ada dinamika begitu ya. Kita berusaha mendorong beberapa teman untuk melakukan produksi. Contoh seperti ini ya, handle seperti ini. Beberapa teman kita dorong untuk kerajinan handle. Ya. Terus kemudian ada juga yang kita dorong untuk membuat bilahnya, khusus bilahnya. Karena secara umum tidak bisa satu motif itu dikerjakan satu orang, itu tidak bisa. Yang membuat bilah sendiri, yang membuat handle sendiri, yang membuat kurungannya juga sendiri. Kita berharap itu bisa menjadi sebuah peluang atau sumber ekonomi baru bagi teman-teman yang ada di Ponorogo. Dan yang sangat kami syukuri, yang mengerjakan itu anak muda. Usianya mungkin 24, 25 itu, 30 ya, sebagian. Artinya kan bukan ya saya bukan usianya bukan 60 atau 70 bukan. Itu kita mendorong anak-anak muda itu untuk ya ini peluang pelestarian budaya ya. Ini peluang usaha juga. Oke, silahkan welcome. Ya meskipun pelestarian itu bukan hanya dari sisi ekonomis ya, tapi juga dari sisi historis dan lain sebagainya. Mulai dari 2 tahun kemarin itu kita sudah memperkenalkan ini di beberapa institusi pendidikan. Di IAIN kita sudah pernah, kemudian di SMA 2 yang terakhir itu kita juga memperkenalkan motif ini ke kalangan pelajar. Besok itu hari Rabu itu kita juga memperkenalkan ini ke IAIN lagi, bekerjasama dengan anak jurusan Sejarah dan Peradaban Islam begitu. Dan ketika Gerbek Suro itu kita juga meminta teman-teman yang muda itu untuk menjadi tour guide ketika pameran pusaka yang ada di Pendopo Kabupaten. Kenapa harus anak-anak muda ini yang harus bergerak? Karena kalau orang sepuh pakai penadon, gaya blangkon, dikira dukun. Dikira dukun. Nah, makanya ketika yang menjelaskan anak-anak muda begitu, wah antusiasme itu luar biasa karena mereka bertanya dengan temannya sendiri begitu. Ya tentunya teman-teman ini sebelum terjun ke lapangan kita bekali beberapa hal terkait motif dan lain sebagainya. Tapi memang perlu sih hal-hal yang seperti itu, regenerasi itu. Regenerasi ini bukan hanya regenerasi di wilayah pelestarian saja, tapi juga dari segi historisnya. Karena kebudayaan itu satu, kalau tidak ada regenerasi itu juga tidak jalan. Yang kedua, kalau tidak ada integrasi dengan pendidikan dan ekonomi juga tidak jalan. Maka salah satu dari upaya pelestarian kita dari Pangreksa Motik Ponorogo ini salah satunya berintegrasi dengan dunia pendidikan seperti itu. Kita kalau teman-teman yang di sekolah dan lain sebagainya ingin tahu lebih jauh tentang motik, kita bisa datang ke sekolah masing-masing dan free. Ketika membicarakan sejarah di tempat kita itu kan biasanya kelemahan kita itu literasi, sumber dan sebagainya. Yang sangat perlu kita syukuri, sejarah tentang motik itu catatannya cukup lengkap. Bahkan mungkin di Jawa Timur itu saya belum menemukan bilah yang catatannya itu selengkap motik itu belum ada. Jadi misalkan dari catatan arsip Belanda ada, dari catatan orang kita yang pada saat itu sudah menulis ada. Kurang lebih kalau catatan asisten residen Belanda kan itu berbahasa Belanda ya. Asal-usul orang Ponorogo itu orang Belanda masih belum bisa memahami, karena orang Ponorogo itu kan tidak terpisah dari tetangganya ya. Maksudnya tidak terisolir dari Madiun, dari Pacitan, dari Trenggalek. Tapi sifatnya itu sangat berbeda. Karakternya itu sangat berbeda. Apalagi dengan, kalau dia menyebutnya, apalagi dengan orang dari Jawa Tengah. Orangnya pertama sifatnya keras, kemudian rasa merdeka atau kebebasannya itu suka melawan pemerintah kolonial. Terus kemudian yang menjadi catatan, orang Ponorogo itu memiliki kemiripan dengan orang Madura, yaitu suka menyelesaikan masalah dengan senjata tajam. Kalau di Madura namanya carok, kalau di Ponorogo namanya bacokan. Nah,
Terus kemudian kan diperinci. Orang Ponorogo terkenal paling suka berkelahi nomor 1 Ponorogo Utara, kemudian Sumoroto, kemudian Jepang, itu ada catatannya. Hal seperti itu namanya sejarah, itu kan sejarah ya. Kemudian tidak harus kita maknai sebagai hal yang negatif karena itu kan peristiwa di masa lalu ya. Ya alhamdulillah setelah di Ponorogo berdiri banyak sekolah, berdiri banyak pesantren kan, kemudian mindsetnya kan juga berbeda. Orang kemudian dia karena sudah banyaknya lembaga pendidikan dan sebagainya, lebih sadar hukum dan sebagainya. Cuma kalau dalam catatan sejarah ya memang seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan mengulang dari penjelasan Mas Vicky. Sumber kan ada dua, ada folklore, ada historis ya. Kalau yang folklore bukunya Mbah Purwowijoyo namanya Suromenggolo. Itu warok Suromenggolo ketika berduel kan 3 babak. 1 tangan kosong, suruh gompo, gulat, saling pukul, saling banting. Kedua saling bacok dengan motek. Ketiga adu sus. Itu kalau cerita rakyat. Kalau yang historis di majalah Vista ada. Di majalah Vista itu ada ceritanya tahun 1900 awal, kalau pas lebaran itu warok di Ponorogo itu kumpul hiburannya hampir sama ya. Kalau lebaran itu kan pada alun-alun ya, itu atraksinya. Tapi kalau di zaman dulu 1900 awal, warok itu melilitkan mercon ke seluruh tubuhnya, kemudian dinyalakan dem itu, tapi orangnya tidak apa-apa. Lah di situ tapi tidak jarang juga terjadi bacokan karena ya mungkin salah pandang, kalau bahasa kita pelilian gitu. Itu kadang saling bacok dengan kelewang Ponorogo yang disebut motek. Jadi spesifik loh ya, kelewangnya orang Ponorogo itu disebut motek, itu spesifik. Selanjutnya Babat Kondowahono Kecamatan Babatan itu juga spesifik sebutannya. Ada 2 warok yang berkelahi dengan motek. Yang satu ditebas tangannya putus, yang satu ditebas ininya dengan sampai tembus. Demikian wawancara kita hari ini. Tak lupa untuk mengenal lebih dekat dengan motek. Sebelum pamit, kita praktekkan cara penggunaan motek. Terima kasih untuk kebersamaannya sobat. Salam arsip dan salam literasi.